Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul Statistika dan Peluang Distribusi Frekuensi Relatif, Pemusatan, dan Penyebaran Data. Adapun anggota dari kelompok 10 yaitu saya sendiri, Anissa Nurlaili NIM 60, lalu yang kedua Afrodita Maya Hairunisa NIM 73, lalu Elnanda Putri Pramesela NIM 84. Selanjutnya ada pengertian dari statistika, yaitu cabang ilmu matematika yang mempelajari data. Data dapat berupa angka, informasi, hasil pengamatan, maupun hasil penelitian yang kemudian diolah agar menjadi informasi yang mudah dipahami. Statistika membantu seseorang dalam mengambil keputusan berdasarkan fakta dan data yang tersedia. Misalnya, guru menggunakan statistika untuk mengetahui rata-rata nilai siswa. Contoh yang kedua, pedagang menggunakan statistika untuk melihat perkembangan penjualan, dan pemerintah menggunakan statistika untuk menghitung jumlah penduduk. Lalu yang selanjutnya yaitu jenis data dalam statistika. Dalam statistika terdapat beberapa jenis data yang digunakan, yaitu data tunggal dan data kelompok. Data tunggal adalah data yang belum dikelompokkan, sedangkan data kelompok adalah data yang telah disusun dalam kelompok tertentu. Selain itu, data juga dapat dibedakan menjadi data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif berupa angka seperti tinggi badan dan nilai ujian, sedangkan kualitatif berupa kategori seperti jenis kelamin atau warna favorit. Yang selanjutnya itu distribusi frekuensi. Apa sih itu distribusi frekuensi? Itu adalah penyajian data yang menunjukkan banyaknya kemunculan suatu nilai dalam kumpulan data. Distribusi frekuensi digunakan agar data lebih mudah dibaca dan dipahami. Dengan distribusi frekuensi, seseorang dapat mengetahui data mana yang sering muncul dan data mana yang sedikit muncul. Yang di sebelah ada contoh, misalnya nilai siswa 70, 70, 80, 80, 80, dan 90. Nilai 70 itu ada 2, frekuensinya itu 2. Lalu nilai 80, frekuensinya itu 3. Lalu yang 90, frekuensinya 1. Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa nilai 80 itu sering muncul paling banyak. Selanjutnya yaitu ada distribusi frekuensi relatif, yaitu bentuk distribusi frekuensi yang dinyatakan dalam presentasi atau persen. Frekuensi relatif juga digunakan untuk mengetahui perbandingan jumlah suatu data terhadap seluruh data. Gimana sih cara menghitung frekuensi relatif? Nah, sudah ada di contoh ya. F per N dikali 100%. F itu frekuensi suatu data, dan N itu jumlah seluruh data. Nah, kita langsung ke contoh. Seperti contoh yang tadi disebutkan ya. Nilai 70 itu frekuensinya ada 2, nilai 80 frekuensinya ada 3, nilai 90 frekuensinya ada 1. Bagaimana sih cara menghitung frekuensi relatifnya? Nah, yang pertama kita cari dulu frekuensi suatu data. Frekuensi suatu data yaitu yang ada di tabel frekuensi. Frekuensi 70 itu 2. Lalu dibagi dengan jumlah seluruh data. Diketahui jumlah seluruh data itu ada 6. Kita tinggal membagikan saja 2 per 6 dikali 100%. Nanti itu ketemunya 33,3%. Lalu yang dari nilai 80 frekuensinya yaitu 3. Caranya seperti tadi, 3 dibagi 6 dikali 100%. Nanti ketemunya 50%. Lalu yang terakhir
frekuensi dari 90 yaitu 1 dibagi 6 dikali 100%. Nanti hasilnya ketemunya 16,7%. Nah, dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa setengah dari jumlah siswa memperoleh nilai 80 karena frekuensi relatif itu sebesar 50%. Seperti itu. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan untuk analisis konseptual 2. Di sini ada hubungan antara konsep dan pendalaman makna. Konsep dan distribusi frekuensi relatif, pemusatan data, dan penyebaran data ini saling berkaitan satu sama lain dalam membantu siswa memahami cara mengolah dan menganalisis data. Distribusi frekuensi relatif digunakan untuk mengetahui persentase suatu data dibandingkan seluruh data sehingga siswa dapat melihat data yang paling banyak muncul. Pemusatan data digunakan untuk menentukan nilai yang mewakili sekumpulan data melalui median, dan modus. Sedangkan untuk penyebaran data digunakan untuk mengetahui seberapa jauh variasi data dari nilai pusatnya. Melalui ketiga konsep tersebut, siswa tidak hanya belajar menghitung, tetapi juga belajar memahami makna dan menarik kesimpulan dari informasi yang telah diperoleh. Selanjutnya ada analisis konseptual 3. Di sini yang pertama ada permasalahan umum dalam pembelajaran. Di sini permasalahan umum dalam pembelajaran ada 3. Yang pertama itu siswa kurang teliti saat menghitung median, modus, dan frekuensi relatif. Jadi kesalahan ini biasanya terjadi karena siswa kurang cermat dalam mengurutkan data, menjumlahkan angka, dan membaca tabel data yang tersedia. Yang kedua, siswa hanya menghafal rumus tanpa memahami maknanya. Jadi banyak siswa yang mengetahui cara menggunakan rumusnya, namun siswa ini belum mampu memahami fungsi dan tujuan dari perhitungan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, ada pembelajaran masih terlalu berfokus pada teori dan perhitungan saja. Jadi, guru lebih sering memberikan penjelasan dan latihan soal sehingga siswa ini kurang mendapatkan pengalaman secara langsung dalam mengolah data secara nyata. Nah, selanjutnya ada implikasi pembelajaran. Yang pertama, guru perlu menggunakan contoh data yang dekat dengan kehidupan siswa. Misalnya dengan menggunakan data nilai kelas, tinggi badan, atau juga bisa menggunakan hasil survei sederhana agar siswa ini lebih mudah memahami materi yang sedang dipelajarinya. Yang kedua, pembelajaran dapat dilakukan melalui kegiatan praktik sederhana. Jadi, siswa dapat diminta untuk mengumpulkan dan mengolah data secara langsung sehingga mereka lebih kreatif, lebih aktif dalam pembelajaran. Yang ketiga, guru perlu menggunakan media visual seperti tabel, diagram, dan grafik. Jadi, melalui media visual ini dapat membantu siswa memahami bentuk penyajian data dengan lebih jelas dan menarik. Yang keempat, siswa diarahkan untuk memahami konsep sebelum menggunakan rumus. Jadi, dengan memahami konsep dasar, siswa akan lebih mudah menyelesaikan soal dan menerapkan materi dalam kehidupan sehari-hari. Baik, selanjutnya ada prinsip representatif. Yang pertama, ada prinsip representatif visual. Nah, di sini data yang telah diperoleh kemudian disajikan dalam bentuk tabel, diagram batang, diagram lingkaran, atau diagram sederhana agar siswa lebih mudah melihat perbandingan dan penyebaran data. Yang kedua, representatif konkret. Di sini, siswa diminta agar mengumpulkan data secara nyata yang ada di lingkungan sekolahnya, seperti contohnya ada data tinggi badan, nilai ulangan, dan juga jumlah kehadiran siswa. Jadi, melalui kegiatan tersebut diharapkan ini siswa dapat memahami konsep data secara langsung melalui pengalaman nyata.
ketiga, representatif simbolik. Nah, di sini setelah memahami data secara konkret dan visual, siswa mulai menggunakan simbol dan rumus matematika untuk menghitung frekuensi relatif, mean, median, modus. Nah, sehingga siswa mampu untuk memahami konsep statistika secara matematis. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik teman-teman. Jadi di sini saya akan mempresentasikan materi yang selanjutnya, yaitu ada analisis karakter siswa. Jadi yang pertama itu ada ciri-ciri siswa SD. Yang pertama itu lebih mudah memahami materi melalui benda konkret. Yang kedua itu siswa lebih senang belajar sambil bermain dan berdiskusi. Yang ketiga, siswa masih berada pada tahap operasional konkret. Yang keempat itu siswa lebih mudah memahami contoh yang dekat dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga ada karakteristik belajarnya. Jadi karakteristik belajarnya yang pertama itu ada menggunakan media konkret. Yang kedua ada memberikan contoh sederhana. Yang ketiga itu ada mengkaitkan materi dengan lingkungan sekitar. Untuk rancangan strategi pembelajarannya itu terdapat pendekatan pembelajaran. Yang pertama itu ada contextual teaching and learning atau CTL. Yang kedua ada problem based learning PBL. Yang ketiga itu ada activity based learning atau ABL. Jadi langkah pembelajarannya itu dimulai yang pertama itu dengan apresiasi. Selanjutnya dilakukan eksplorasi. Ketiga diskusi. Yang keempat penarikan kesimpulan. Yang terakhir itu ada latihan. Jadi untuk contoh kegiatan dalam pembelajarannya itu yang pertama itu siswa diajak untuk mengumpulkan data tinggi badan teman sekelas. Lalu siswa membuat tabel distribusi frekuensi sederhana. Yang ketiga, siswa menghitung mean, median, modus, dan range dari data yang diperoleh. Selanjutnya, siswa menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Selanjutnya itu siswa berdiskusi dan mempresentasikan hasil pengolahan data bersama kelompok. Untuk penilaiannya itu terdapat 4. Yang pertama itu ada tes tertulis, yang kedua ada observasi, yang ketiga itu ada penilaian proses, dan yang keempat itu ada penilaian kelompok. Selanjutnya itu ada kesimpulannya. Jadi statistika merupakan ilmu yang digunakan untuk mengumpulkan, mengelola, menyajikan, dan menganalisis data sehingga menjadi informasi yang mudah dipahami. Jadi dalam statistika itu terdapat berbagai konsep seperti distribusi frekuensi, ukuran pemusatan data, dan ukuran penyebaran data yang membantu dalam membaca serta memahami suatu informasi dengan lebih jelas. Jadi statistika ini memiliki banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya dalam pendidikan itu untuk menghitung rata-rata. Guru itu menggunakan statistika untuk mengetahui rata-rata dari nilai siswa. Contoh lainnya itu ada pedagang menggunakan statistika untuk melihat perkembangan penjualan, dan pemerintah menggunakan statistika untuk menghitung jumlah penduduk. Jadi dalam mempelajari statistika kita itu dapat berpikir lebih logis, teliti, dan mampu mengambil keputusan itu berdasarkan dari data yang tersedia. Jadi